dalam kondisi berpuasa orang gemar untuk tidur dengan alasan tidurnya saja berpahala. Masya Allah, tidurnya saja berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Al-Aminah Official, ma'asal muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para ummahat dan aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Bahasan kita pada pagi atau pada hari yang berbahagia ini adalah tentang pernyataan hadis yang sering kita dengar bahwa telah datang bulan suci Ramadan di mana tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ya, diamnya adalah tasbih, kemudian nafasnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalimat ini dan alangkah masyhurnya kalimat ini. Yang menjadi pertanyaan kita, benarkah pernyataan tersebut bersumber kepada hadis Nabi Muhammad SAW ataupun tidak? Kalau dikatakan hadis berarti bersumber kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan hal ini sangat begitu masyhur. Hal ini sangat begitu masyhur. Baik, kita lihat teks dari hadis tersebut. Diriwayatkan dalam kitab Al-Imam Ad-Dailami dari Rabi' bin Badr dari Auf Al-A'rabi dari Abu Mughirah Al-Qawas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau bersabda, "Samtus shaimi tasbihun." Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih, subhanallah. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya adalah ibadah. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya diistijabah. Jadi doa yang berpuasa diistijabah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa hadis itu sahih ataupun tidak sahih dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sanad, dan yang kedua dilihat dari sisi makna matan itu sendiri. Dari sisi sanad, dari sisi sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan dari seorang imam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini berarti dari Al-Imam Dailami kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kedudukan sanadnya? Jadi, kedudukan sanadnya secara singkat, para pakar ulama hadis, ya, para muhaddisun, mereka mengatakan bahwa darajah atau kedudukan hadis ini adalah dhaifun jiddan, lemah sekali atau sangat lemah sekali. Nah, hadis yang lemah sekali tentunya tidak bisa digunakan sebagai hujah. Ya, kenapa? Karena dalam sanad ini terdapat seseorang yang bernama Rabi' bin Badr, adalah seorang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Ini diterangkan oleh pakar ulama hadis. Kemudian dari sisi makna, ya mungkin sepintas ya secara umum benar. Tetapi jika secara sanad tidak benar, dhaif sekali, maka tidak bisa dijadikan sandaran dalam hukum. Dan ada kaidah bahwa tidak semua yang benar itu adalah hadis. Tidak semua yang benar, apalagi dari satu sisi saja, itu tidak semua adalah hadis. Tapi kalau hadisnya sahih, pasti maknanya juga maka benar. Baik, kita lihat bahwa efek dari hadis ini adalah dalam kondisi berpuasa orang gemar untuk tidur dengan alasan tidurnya saja berpahala. Masya Allah, tidurnya saja berpahala. Diamnya adalah tasbih. Dia merengut, kenapa? Kelaparan, lemas katanya, lebih baik tidur. Tapi ingat ma'asal muslimin, jika dengan banyaknya tidur kita, kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban,
kita sebagai seorang muslim kepada Allah, salat 5 waktu, ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya, atau kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang yang hidup, apalagi kepala rumah tangga, mencari nafkah dan seterusnya, kita tinggalkan, tidur terus karena kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka tidur kita menjadi tidur yang tercela, tidur yang berdosa. Kenapa berdosa? Karena kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, bukan berarti kemudian jika dinyatakan hadis ini lemah sekali, kemudian tidak boleh tidur. Boleh tidur, nggak ada masalah. Bahkan ada tidur yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan banyak tidur yang sangat dianjurkan oleh Islam. Tidur-tidur yang disunahkan, bukan hanya saat bulan suci Ramadan, saat kita berpuasa, bahkan di luar hari berpuasa pun ada tidur yang sangat disunahkan. Yang saya maksud di siang hari. Kalau di malam hari memang sudah menjadi sunnatullah. Menjadi sunnatullah kepada kita agar kita menggunakan malam sebagai tempat untuk beristirahat, ya, untuk bertempat beristirahat. Apa di antara tidur yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang umum adalah tidur di siang hari, yang disebut dengan qailullah. Yang disebut dengan qailullah, ya, qailullah adalah tidur istirahat di siang hari. Ulama memang berbeda pendapat, apakah tidur qailullah itu dilakukan sebelum atau sesudah salat zuhur. Terjadi dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sebelum salat zuhur, ada yang mengatakan setelah salat zuhur. Dua-duanya ada dalilnya, ya. Dua-duanya ada dalilnya, tidak masalah. Mana yang lebih mudah, mana yang besar kemaslahatannya, maka silahkan, tidak masalah. Walaupun banyak juga yang mengatakan ba'da zuhur. Ala kulli hal semuanya dalilnya. Dan qailullah ini merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam suatu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih, ya, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qilu fa inna syayatina la takil. Tidurlah siang walaupun sejenak, karena sesungguhnya tidur siang qailullah itu adalah perbuatan orang-orang yang beriman dan syaitan tidak tidur. Jadi syaitan tidak tidur siang. Syaitan tidak tidur siang. Maka tidurlah agar kita beda amalan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan perbuatan dan perbuatan syaitan. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 24, Allah bercerita tentang satu di antara kenikmatan ahli surga adalah tidur siang. Tidur siang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ashabul jannati yawma idin khairin mustaqarran wa ahsana makila. Ya, ashabul jannati yawma idin. Dan ahli surga pada hari itu adalah orang yang dalam kondisi terbaik, khair mustaqarra, di tempat yang terbaik, di tempat tinggal yang paling baik. Dan di antara amalan mereka adalah wa ahsana makila, dan mereka punya tempat tidur untuk qailullah, tempat yang paling baik dan paling bagus. Sehingga qailullah di sini adalah salah satu amalan ahli surga. Bahkan di surga ditempatkan tempat khusus untuk tidur siang. Masya Allah, luar biasa. Sehingga dalam bahasa Arab dikatakan bahwa qailullah itu indal Arab istirahah nisfun nahar. Jadi qailullah itu adalah istirahat di waktu siang. Bil khusus idza ishtadal har, saat matahari begitu panas menyengat bumi ini, maka disunahkan kita untuk tidur siang. Dan ini merupakan amalan orang-orang yang soleh, amalan yang soleh. Maka biasanya di pondok-pondok pesantren itu ada waktu khusus jadwal tidur siang. Kenapa? Karena ini penting, ma'asal muslimin. Dari sisi agama dan syariat penting. Karena tidur siang membantu kita untuk kita bisa bangun malam. Untuk kita bisa bangun malam, itu benar adanya. Bahkan ada beberapa cerita fakta dari seorang teman, beberapa perusahaan asing di Indonesia itu waktu siang itu mereka wajib tidur di tempat duduknya dan lampu dimatikan. Yang penting mereka tidur istirahat, ya. Pokoknya paling minimal itu 1/4 jam sampai 20 menit kurang lebihnya. Kenapa? Mereka mengerti tidur siang itu perkara yang sangat penting. Bahkan dari sisi medis dan kesehatan, tidur siang itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya secara singkat, meningkatkan memori. Tidur siang, ya. Kalau lelah sudah bekerja otak ini, diistirahatkan. Maka setelah istirahat biasanya apa? Akan fresh kembali. Jadi memori kita menjadi kuat. Menurunkan tekanan darah.
meningkatkan kreativitas, menenangkan sistem saraf, menambah jam tidur dari yang malam. Kalau malamnya kurang ditambah sedikit pada siang hari. Yang penting bukan lamanya, tapi ada waktunya. Sekitar 5, 10 menit, 15 menit, paling lama setengah jam. Kemudian mengurangi stres. Bahkan juga dalam beberapa penelitian menyehatkan jantung. Ya, menyehatkan jantung tidur siang. Ya. Tidur siang dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas internasional. Ya. Setelah menganalisa dan meneliti dari sekian banyak orang, ternyata 60%, 70% orang yang tidur siang dengan teratur, dengan benar, maka risiko terkena jantung itu sangat cukup besar. Nah, dengan demikian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis. Hadis, secara riwayat hadis dhaif. Tapi bukan berarti tidak orang yang puasa itu tidak boleh tidur. Bahkan kalau dilakukan tidur di waktu-waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur untuk menghindari maksiat dan kemungkaran dan waktu yang tertentu juga satu ibadah kepada Allah. Maka intinya adalah tidur itu akan jadi ibadah jika kita lakukan dengan niat. Maka apapun perkara-perkara yang mubah akan menjadi ibadah jika kita lakukan dengan niat untuk ibadah, menguatkan ibadah kita. Karena itu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ama ana fa anamu wa aqumu fa arju fi naumati ma arju fi qaumati. Adapun saya tidur dan bangun, dan saya akan berharap saat aku tidur mengharap pahala dari Allah sebagaimana saat aku tidak tidur dalam beribadah kepada Allah. Kalaupun saya tidur tapi aku niat untuk beribadah, maka ibadah tidurku itu menjadi ibadah. Itu kata siapa? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kesimpulannya, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidur adalah ibadah jika dilakukan niat karena Allah dan pada waktu yang tepat. Tapi secara umum tidur saja, tidurnya orang berpuasa tidak dianggap ibadah jika tidurnya menyalahi aturan agama. Bahkan dalam beberapa pernyataan Hujatul Islam dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Ghazali mengatakan dianjurkan orang puasa itu jangan banyak tidur. Kenapa? Orang yang banyak tidur itu, ya kesimpulan makna beliau, nggak akan merasakan lapar dan letih. Padahal makna dari para puasa adalah apa? Supaya kita merasakan lapar, haus, letih, dan capek. Sehingga apa? Sehingga syahwat kita menjadi turun, rohani kita menjadi kuat. Inilah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir, bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya orang berpuasa adalah tasbih. Kemudian amal dilipat gandakan, doanya diistijabah oleh Allah. Secara makna, secara umum tidak bertentangan, tetapi secara sanad hadis adalah hadis yang dhaif jiddan, sehingga tidak boleh digunakan sebagai dalil secara khusus bagi orang yang mau suka tidur saat berpuasa. Demikian hadis kita pada hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.